Galamai sejenis dodol atau jenang yang berkembang di Payakumbuh, Solok, Pariaman, dan Pasaman. Penyebutan kuliner ini bervariasi di tiap daerah, antara lain galamai, kalamai, calamai, dan gelamai. Bahannya tepung beras ketan, gula aren, dan santan. Ketiga jenis bahan dimasak dalam suatu kuali besar sampai membentuk adonan kecoklatan. Membuat galamai memang proses yang membutuhkan pengalaman serta keterampilan. Butuh fisik yang kuat untuk membuat galamai, teman. Karena harus mengaduk adonan galamai secara terus-menerus hingga 4 jam. Di Siko, membuat galamai masih menggunakan tungku dan berbahan bakar kayu manis. Jenis kayu seperti ini tidak membuat banyak asap dan serbuk kayunya tidak berhamburan. Masak apa? Tu mengalir pak. Cuba. Lagi kacang. Makan kacang Oh, ikut. Yang membedakan dengan dodol, dalam adonan galamai ditaburkan kacang tanah sangrai. Penambahan kacang tanah inilah yang membuat sensasi rasa galamai gurih renyah dan unik. Umumnya, galamai dibuat pada acara-acara tertentu seperti barale atau pesta pernikahan, hari raya, atau penyambutan tamu-tamu penting. Iyo, namaku Gian, lahir di Payakumbuh 18 tahun yang lalu. Aku bangga menjadi pemuda berdarah Minang karena budayanya sudah dikenal hingga seluruh dunia. Ambo mau mengajak kalian ikut satu tradisi dalam rangkaian acara Pasaharau. Sabar yo, Ambo mau masak dulu. Makanan ini bakal ada dalam tradisi nanti. Namanya pange ayam dan rendang daun-daun. Lama aku selesai mengalir mak. Iko manggil yang. Sudah. Sudah. Masak le. Masak le. Mama apa Paniko? Ya. Daun-daunnya lah. Kok sambal. Masak. Tegak. Dua mak. Masak ya. Boleh harum lah. Pange termasuk salah satu jenis makanan yang sangat terkenal dalam khasanah kuliner Minangkabau. Maya men. Biar mak. Jangan biar. Kacau dah mak. Mak. Pange tidak hanya dikonsumsi sehari-hari, tapi tak juga bisa dipakai sebagai hidangan resmi dalam berbagai acara adat. Ada perpaduan antara gurih, asam, dan sedikit pedas. Ada Masak tuh siap makan tuh. Tidak usah heran teman, cita rasa seperti itu berasal dari banyaknya rempah-rempah yang dipakai dalam masakan Iko. Betul dia mak, masak. Kenalin mak wak. Mak Elena, dulu. Untuk ayamnya bebas mau pakai jenis ayam apa. Yang jelas harus berbentuk utuh yo teman. Ale mak. Lando lah. Dua boleh. Bicara tentang rendang, di Siko juaranya. Ale bawang. Rendang bukan hanya terbuat dari daging sapi atau kerbau. Aneka daun tanaman pekarangan dan hutan pun bisa diolah menjadi rendang yang lezat. Daun jenis aku mak. Kau daun tadi kau? Daun dalam parak sado tuh mah. Daun Mendengar namanya saja sudah unik. Bagaimana dengan rasanya yo? Oh iya, rendang daun umumnya terdiri dari 7 jenis sayuran dan minimal 3 jenis sayur. Ada daun salam, kunyit, jeruk, pancaringe, kasur-kasur, jira, jambu mede pucuk, surian, dan melinjo.
Dari cara pembuatannya, makanan Minangkabau didominasi oleh makanan yang dirandang, digulai, dibakar, direbus, dan kaya rempah. Dah ibu ladon lah masak sambil menunggu iko masak ladon ibu buat patang. Coba sedia mak, mana? Konya. Kue masak yang jadi. Deh, harum mak. Beli cibu mak. Nalah. Mak. Deh, serandang mak. Itulah yang membuat cita rasa utama pada masakan khas Minang gurih dan pedas. Karambia atau kelapa juga salah satu unsur pembentuk cita rasa masakan Minang. Seperti dalam upacara-upacara adat dan perayaan lainnya, biasanya ada hantaran khas. Nah, kalau di Siko, salah satu yang dibawa galamai. Makanan ini melambangkan pengikatan silaturahmi antara suku dari pihak keluarga perempuan dan suku dari pihak keluarga laki-laki. Maknanya, Marapulai telah diikat oleh keluarga anak Daro. Galamai juga melambangkan kehidupan rumah tangga harus terlihat bagus, sedangkan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga sebenarnya tidak perlu diketahui orang banyak. Sesampainya arak-arakan, langsung masuk ke rumah gadang untuk melaksanakan pepatah petitih. Dalam acara begini, tersedia beragam macam hidangan makanan. Makanan dan minuman tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup atau pelengkap upacara tradisi saja, namun juga memiliki nilai-nilai lain dalam kehidupan individu atau kelompok. Sumpah terserak tanggal apek solam tatabu namanya. Sekepe tidak ada petusumbiang boneh setangkai dabang. Pepatah petitih disampaikan oleh pemuka agama yang dikenal dengan Datua dan Niniak Mama. Isinya bisa juga tentang peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang harus ditaati dan dihormati. Di Siko banyak variasi masakan yang memakai ikan bilis sebagai lauk pauk. Hari Iko, Ambo sama Ibu mau coba masak ikan Iko jadi panggil bili. Langsung dia garam, Bu. Pemasan Siko ya, Bu. Yo, masukin lah. Iko bahannya. Semua bahannya berasal dari alam, yang digiling samo-samo hingga jadi bumbu andalan. Bili Iko punya banyak manfaat bagi kesehatan. Bu, kau duduk sampai ratu, Bu. Duduk sampai kita pakai. Sampai ratu, Bu. Dagingnya kaya akan protein dan asam amino untuk memperlancar metabolisme manusia. Bu, Iko dulu masak lagi, Bu. Masak ini kau siap, bumbu siap. Oh, bumbu lah siap, Bu. Ayo langsung masak, Bu. Masak lagi, bumbu dah siap. Siap kumpul bumbu nak, Bu. Olahan bili Iko ditambah cermai. Kalau di Siko sebutnya asam galuh gua. Sering dipakai untuk bahan minuman, rujak atau manisan. Bu, Iko lauk langsung masak, Bu. Yo, langsung masuk. Masuk, Masuk sadoy. Di Siko buahnya jadi perasa asam. Ketika hendak memijah, ikan bili akan melawan aliran sungai yang bermuara di Danau Singkarak untuk meletakkan telur-telurnya di bagian hulu sungai. Ikan bili ini tidak dapat hidup di luar Danau Singkarak. Jika bisa pun, pasti berubah bentuknya. Ikan ini terancam punah dan sekarang mulai diteliti kemungkinannya untuk disebarluaskan ke tempat yang lainnya. Pensi masuk. Ya. Oh, jadi Bu, ini pensi dulu masak ya, Bu. Ya. Lama untuk ya, Bu. Jadi panggil jadi buat esok pensi, Bu. Bili lebih terasa kalau ada pendampingnya. Pensi
makanan yang diolah dari kerang air tawar, iko bahan-bahannya. Populasi pensi di sini sangatlah banyak. Tak heran, masyarakat masih sering mengambilnya untuk dikonsumsi sehari-hari atau dijual kembali. Konde, padi sama tuak kena bawang merah ke, Bu? Ambo giling cabenya ya, Ibu. Daun bawang ini wajib dibuat jadi bahan pelengkap. Bu, iko pensil siap, Bu. Tinggal masukan saja, Ya, Bu. masuk besi. Sadoe, Bu. Iya, masuk sadoe. Benar saja kata Ambo, kaso pensi dan bilik iko luar biasa.